Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Gimana sore? Sebelum mulai pelajaran, kakak absen terlebih dahulu. Ahmad Naufal, Dini, hadir. Evita, hadir. Marfiati, hadir. Rahman, Muhammad Aldofa, Hadir. Husna, Julian, Hadir. Kairila. Oke, satu orang yang apa? Yang lain hadir semua. Alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholat sunnah. Ada 3 macam sholat sunnah. Sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Di sholat sunnah munfarid apa aja? Sholat istighfar. Ada 3 sholat. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istiqoroh. Sholat sunnah berjamaah ada sholat idul fitri, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Kalau di sholat sunnah munfarid atau berjamaah yang biasa dikerjakan sendiri atau berjamaah apa aja? Tarawih, Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih. Jadi ada 5 sholat: sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Oke, kita lanjut ke bab 5 tentang apa? Jual di pedang dan banyak melakukan perbuatan. Dengan banyak melakukan sujud. Sujud. Ada yang tahu arti dari sujud ada apa? Sujud artinya apa? Apa? Berlutut serta meletakkan daki ke lantai. Ya lah. Kalau sujud biasanya. Nah. Jadi sujud itu posisi kepala berada di lantai, menunjukkan bahwa manusia itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersujud sejatinya mengakui dirinya bahwa itu kecil di hadapan Tuhannya. Nah, sujud yang dibahas di sini bukan sujud yang berada di dalam sholat, akan tetapi sujud di luar sholat. Pertemuan kali ini kita membahas tentang sujud apa di luar sholat. Sujud syukur. Sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tadi adalah bentuk dari rasa syukur atau berterima kasih kepada Allah karena telah diberi kenikmatan. Atau misalkan kalau misalkan kita terhindar dari bahaya, nah adalah sebab dari sujud syukur. Terhindar dari bahaya dan mendapat kenikmatan. Terhindar dari bahaya, ada yang bisa mencontohkan lah? Jadi, jangan tadi pada saat terjadi gempa bumi, tapi yang anggota keluarga di dalam rumah tersebut selamat dari gempa bumi. Nah, disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Selanjutnya tata cara
sujud syukur boleh dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kalau misalkan ada menghadap kiblat kan Bapak. Jadi ada perbedaan pendapat antara di menghadap kiblat ini. Jadi kalau misalkan kita kan biasanya sering tuh kita nonton yang cowok biasanya lebih sering nonton bola Pak. Nah, pas satu orang mencetak gol, yang mencetak gol itu biasanya melakukan sujud Pak. Ada lah gitu, ada lah nonton. Ada. Nah, itu kan kalau misalkan main bola, kita kan tahu arah kiblatnya itu mana. Tapi kan ini asal melakukan sujud aja Pak. Nah, boleh kalau misalkan ada menghadap kiblat. Jadi diperbolehkan aja menurut Imam Ibnu Taimiyah tadi. Kalau misalkan kita ada kan di syarat sujud syukur ada juga diharuskan untuk menutup aurat. Ya lah. Nah, tapi kalau Ibnu Taimiyah tadi juga kita tidak diharuskan untuk menutup aurat. Kenapa? Karena sujud syukur tidak bagian dari sholat. Artinya sujud syukur ini dilakukan di luar sholat Pak. Nah jadi dan Bapak kalau misalkan kita ada pakaian yang tertutup, kan pemain bola ada yang memakai baju yang tertutup Pak. Kalau misalkan di jalan juga, contohnya kalau misalkan kita lagi naik motor nih, di depan kita ada yang kecelakaan, kan kita lepas dari kecelakaan itu Pak. Nah kalau misalkan kita melakukan sujud syukur, kan terhindar dari bahaya tadi. Kan ada tuh terhindar dari bahaya, disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah di kecelakaan tadi kita terhindar dari bahaya, habis itu kita harus melakukan sujud syukur. Nah bisa ke pinggir dulu tanpa memakai pakaian yang ada aja, tanpa perlu mencari kain dulu buat menutup auratnya kalau misalkan yang kelihatan auratnya. Nah tanpa menutup aurat kita diperbolehkan untuk melakukan sujud syukur. Paham? Paham. Dari kita melakukan sujud syukur tadi, apa yang dapat kita ambil? Kan sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kita, ya sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Nah dari itu apa yang dapat kita ambil? Bagian bersyukur. Ya, ada 4 penjelasan. Yang pertama, kita kalau misalnya kita melakukan sujud syukur, kita akan terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Kenapa?
hamdalah.